Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Amma ba'du. Para pendengar rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan membaca hadis Sahih Muslim terkait dengan keutamaan ajaran Islam atau perkara yang paling utama dalam ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bayani tafadulil Islam wa ayyu umurihi afdal. Bab yang menjelaskan keutamaan Islam dan perkara-perkara mana yang paling afdol. Hadasana Qutaibah bin Sa'id, hadasana Lais, wa hadasana Muhammad bin Rumhin bin Al-Muhajir, akhbarona Al-Lais an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Abdullah bin Amr anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki, sa'ala bertanya Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Apa isi pertanyaan seorang laki-laki itu? Ayyul islami khair ya Rasulullah. Ajaran Islam mana yang paling baik? Qala, Rasulullah menjawab, tut'imut ta'am. Yang pertama, kamu memberi makan orang miskin, kaum du'afa. Yang kedua, wa taqra'us salam, kamu membaca salam, alaman arabta, kepada orang yang kamu kenal, wa malam ta'rif, dan kepada orang yang belum kamu kenal. Para pendengar rahimakumullah, dari hadis ini kita dapat memahami ajaran Islam yang paling baik menurut Rasulullah SAW. Dalam hadis ini adalah yang pertama, tut'imut ta'am, memberi makan kepada orang lain, ya, khususnya kaum du'afa, ya, orang-orang lemah di antara kita, ya, khususnya para fakir miskin dari kaum muslimin maupun tidak muslimin. Nah, ini umat manusia, ya. Ketika kita memberi makan ini kepada umat manusia yang mereka membutuhkan makan, atau mereka dalam kondisi lapar, atau mereka tidak ada uang untuk memberi makanan, maka kita, orang yang diberi kemampuan oleh Allah, wajib memberikan makan kepada orang tersebut. Atau kita yang ada keluasan harta, ya, wajib bersedekah kepada orang tersebut, ya. Innamas shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu, kata Rasulullah, dapat menolak bala dan musibah. Jadi kita harus gemar bersedekah, memberi makan orang yang lapar. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sebagai sedekah, tutahhiruhum, untuk mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka. Jadi fungsi dari sedekah, fungsi dari zakat itu dapat membersucikan harta dan mensucikan jiwa kita, ya, jiwa kita, ya, dari sifat-sifat bakhil kita bersihkan, diganti dengan sifat-sifat kedermawanan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikan, ya, kepedulian sosial dengan cara memberikan makan orang di sekitar kita, ya, tetangga kita yang kurang mampu, ya, atau saudara kita, ya, saudara kita yang kurang mampu. Maka
kita yang ada kemampuan diwajibkan untuk memberikan makan, baik melalui sedekah ya, atau zakat ya, atau hibah atau hadiah ya. Yang penting intinya kita memberikan makan kepada fakir miskin atau duafa yang mereka sangat menginginkan dari harta yang ada pada kita sebagai sedekah ya, sebagai zakat dan lain sebagainya. Nah, ini berarti dalam ajaran Islam harta itu harus berfungsi sosial ya. Jangan sampai harta itu hanya berputar di sekitar kita, orang-orang yang kaya saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, ciri ajaran Islam yang paling baik atau ajaran Islam yang paling baik menurut Rasulullah SAW adalah wa taqra'us salam ya alaman arabta wa malam ta'rif, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau orang yang tidak kamu kenal atau belum kamu kenal. Artinya salam ini kita ucapkan ya di mana saja kita ketemu antara orang Islam, kita ucapkan assalamualaikum ya. Kita bertamu mengucapkan assalamualaikum. Kita keluar dari rumah setelah bertamu mengucapkan assalamualaikum. Kita berpisah setelah bertemu mengucapkan assalamualaikum. Kita berpidato mengucapkan assalamualaikum di depan sebelum pidato kita dimulai. Akhiri pidato dengan assalamualaikum. Wa taqra'us salam, mengucapkan salam ya dimanapun, kapanpun ketemu orang yang dikenal maupun tidak kita kenal atau belum kita kenal. Atau juga makna ini bisa diperluas arti salam. Salam di sini artinya secara bahasa, secara letterlek, secara etimologis artinya keselamatan. Salam juga artinya kedamaian ya. Salam juga artinya kesejahteraan. Artinya apa? Kita sebarkan kedamaian di mana saja ya. Kita sebarkan keselamatan di mana saja. Kita sebarkan kesejahteraan di mana saja. Kalau kita lihat hadis ini, kita seorang muslim ya harus menegakkan kedamaian. Tidak dibenarkan seorang muslim berlaku onar. Tidak dibenarkan seorang muslim berbuat provokator ya, berbuat sebagai provokator, sebagai orang yang melakukan kerusuhan, anarkis ya, atau menimbulkan ketidakamanan ya, membegal, merampok ya, kemudian melakukan kekerasan, keributan ya, ketidaktentraman. Orang muslim yang bagus ya, orang muslim yang ideal, orang muslim yang terbaik adalah orang muslim yang menebarkan kedamaian, keselamatan ya, ketentraman dimanapun dia berada ya. Damai itu indah, asulhu khair, damai itu indah. Sehingga ketika ini kita terapkan ya, semua umat Islam menerapkan ini, maka negara kita menjadi negara yang aman, damai, tentram, sejahtera ya. Kampung kita ya, lingkungan kita menjadi lingkungan yang aman, damai, sejahtera. Kenapa? Karena umat Islam mengamalkan ajaran Rasulullah SAW dalam hadis ini. Para pendengar rahimakumullah, di dalam hadis selanjutnya, yaitu hadis ke-64, Rasulullah SAW bersabda, wa hadatsana Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Abdullah bin Amr bin Sarhib bin Misri, akhbarona Abu Wahbin an Amr bin Al-Haris an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair annahu, bahwasanya Abdul Khair ya, Abi Khair sami'a mendengar Abdullah bin Amr al-As yaqul, Abdullah bin Amr bin As yaqulu, dia berkata, inna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki,
Sa'ala bertanya Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Apa isi pertanyaan rajul itu? Ayyul muslimina khair. Orang Islam yang mana yang paling baik? Qala Rasulullah SAW menjawab, man adalah orang salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang Islam yang terbaik adalah orang Islam yang lisannya dan tangannya tidak menyakiti orang lain, ya. Lisan dan tangannya itu menyelamatkan orang lain, melindungi orang lain. Orang lain sesama muslim aman, ya, dari tangan orang Islam yang lain, dari tangan orang lain. Artinya orang Islam yang ideal, yang terbaik adalah orang Islam yang bisa menjaga lisannya dan tangannya dari menyakiti orang lain, ya, menyakiti sesama muslim. Yang pertama lisannya. Lisan seorang muslim ini tidak mudah menyakiti orang lain. Misalnya apa? Tidak mudah memfitnah orang lain, ya, tidak mudah menggibah orang lain, ya, tidak mudah menghasad orang lain, ya, tidak mudah mengadu domba, tidak mudah memfitnah atau keluar kata-kata kasar, ya, godop, ya, marah-marah, keluar kata-kata yang kasar, atau kadang-kadang keluar kata-kata binatang yang tidak layak kita mendengarnya. Orang muslim yang seperti itu, yang tidak bisa menjaga lidahnya atau lisannya, maka imannya belum terbaik. Imannya masih dipertanyakan. Karena ini dalam konteks kitabul iman berbicara tentang keimanan. Ya, jadi kita sebagai seorang muslim kalau belajar dari hadis ini tidak mudah menyakiti orang lain dengan lisan kita. Yang mudah-mudahan Allah jaga lidah kita, lisan kita dari menyakiti orang lain. Karena itu dosa. Dosa itu kan ada dosa kepada Allah, ya, ada dosa kepada manusia. Dosa kepada Allah, kita istighfar, taubat nasuha, ya, Allah tawwabur rahim, Allah Maha menerima taubat dan Maha pengasih dan Maha penyayang. Tetapi kalau kita dosa kepada manusia, ya, kita zolimi orang dengan lidah kita atau dengan lisan kita, ya, ini Allah belum memaafkan, Allah belum mengampuni kalau orang tersebut belum memaafkan, ya. Jadi dosa kepada manusia ini lebih berat daripada dosa kepada Allah, karena kalau kepada Allah kita istighfar, mohon maaf, taubat, selesai. Tetapi kalau dengan sesama manusia ini kita harus minta maaf kepada orang tersebut, minta dihalalkan bahwa kita telah melakukan zalim melalui lisan kita, ya. Nah, ketika itu kita sudah minta maaf, orangnya memaafkan, baru selesai, orangnya menghalalkan. Tetapi ada masalah juga. Kalau orangnya sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di mana yang kita fitnah, ya, atau orangnya sudah meninggal, ya, kita tidak tahu ahli warisnya di mana dan sebagainya. Ini kita sulit meminta maaf kepada orang yang kita zalimi dengan lisan kita, orangnya sudah meninggal dunia. Makanya kita hati-hati punya lisan dari menyakiti orang lain. Mudah-mudahan Allah jaga lisan kita, ya, Allah lindungi lisan kita dari menyakiti orang lain sesama muslim. Wa yadihi, dan yang kedua adalah dengan tangannya. Jadi orang muslim yang baik, yang ideal ini adalah tidak pernah menyakiti orang lain secara sesama muslim, biyadihi, ya, wa yadihi, dengan tangannya, ya, tidak gampang menonjok orang, ya, tidak gampang menempeleng orang, ya, tidak gampang menampar orang, ya. Ini muslim yang baik, nggak boleh, ya. Atau juga bisa tanda tangan yang kemudian tanda tangan itu adalah untuk kepentingan misalnya korupsi, ya, atau ada unsur penipuan, itu juga bisa tangan dengan tanda tangan yang palsu itu atau tanda tangan yang tidak benar itu bisa merugikan
orang Islam yang lain ya. Atau yadihi juga bisa maknanya kekuasaan ya, maknanya diperluas. Ya, artinya apa? Ketika orang muslim ini berkuasa ya, punya jabatan, pejabat publik misalnya seperti itu ya, atau dia berkuasa dalam suatu perusahaan ya. Nah, ini juga tidak boleh jabatannya itu menzolimi sesama muslim ya, tidak adil ya, atau jabatannya ini tidak amanah ya, dia korup ya, jabatannya korupsi ya, atau korup sewenang-wenang ya, mentang-mentang menjabat ya, tidak berlaku adil ya, berlaku zolim ya, atau gaji karyawan tidak dibayar, mentang-mentang menjabat, atau dipotong seenaknya, pemutusan hubungan kerja seenaknya ya. Jadi yadihi ini bisa maknanya diperluas jabatan. Kita punya jabatan ya, kita gunakan sebaik-baiknya untuk menolong orang, bukan untuk menyakiti orang ya, bukan untuk menzolimi rakyat, tetapi untuk mensejahterakan rakyat. Para pendengar rahimakumullah, di dalam hadis selanjutnya, hadis ke-65, hadasana Hasanul Hulwani wa Abdullah wa Abdun bin Humaid jami'an an Abi Asim qala Abdun amba'ana Abu Asim an Abi Jureh annahu sami'a Abu Zubair yaqul, bahwasanya Abu Jureh mendengar Abu Zubair berkata, apa perkataannya? Sami itu Jabiron, aku mendengar Jabir. Yaqulu, Jabir berkata, Sami itu Nabiya, aku mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqulu, bersabda. Apa isi sabda Rasulullah SAW? Al Muslim, orang Muslim itu man salimal muslimuna milisanihi wa yadih. Ya, orang Muslim itu adalah orang Muslim yang menyelamatkan ya, orang Muslim yang lain dari lidahnya dan tangannya. Ya, di sini hadis yang ini menguatkan hadis yang di atas ya. Maknanya sama, artinya kita sebagai seorang muslim jangan sekali-kali lisan kita ya menzolimi orang lain. Jangan sekali-kali tangan kita menzolimi orang lain. Jangan sekali-kali jabatan kita untuk menzolimi orang lain, khususnya orang Islam. Jadi kita tidak boleh menyakiti sesama muslim. Para pendengar rahimakumullah, di dalam hadis yang selanjutnya ini hampir sama, hadasani Sa'id bin Yahya bin Sa'id al-Amawi qala hadasani Abi hadasana Abu Burdah bin Abdullah bin Abi Burdah an Abi Musa an Abi Burdah an Abi Musa qala qultu ya Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul islami abdul, ajaran Islam apa yang paling abdul? Qala, Rasulullah menjawab, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Amalan yang paling abdul adalah orang Islam yang ya tidak menyakiti dengan lisannya dan tangannya muslim yang lain ya. Jadi tangan ya dengan lisan ini adalah pemberian Allah ya, amanah Allah. Kita jaga sebaik-baiknya, tidak untuk menyakiti orang Islam, kaum muslimin. Kita jaga dengan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat yang besar kepada orang lain. Tangan digunakan untuk menolong orang ya. Tangan digunakan untuk sedekah, memberikan sesuatu yang baik ya. Tangan digunakan untuk memegang Al-Qur'an. Tangan digunakan untuk menulis ilmu ya. Itu namanya menggunakan tangan sebaik-baiknya. Tangan, lidah juga begitu. Lidah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk baca Quran, untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, memberikan nasihat kepada orang lain ya tentang kesabaran dan kebenaran, untuk mengatakan yang benar walaupun pahit, kulil haqqa walau kana murron ya. Jadi digunakan sebaik-baiknya sebagaimana fungsinya ya. Dalam Al-Quran, al-yauma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti di akhirat itu ditutup ya, kami tutup lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka ya, yang beri wa tukallimuna aydihim, yang berbicara adalah tangan mereka ya, wa tashhadu arjuluhum
bima kanu yaksibun, kaki menjadi saksi dengan apa yang mereka kerjakan. Kenapa mulut ditutup? Ya, lisan ditutup karena di dunia suka bohong, ya, suka menzalimi orang, ya, suka berkata yang tidak jujur, kata yang tidak benar. Maka kita jaga lisan kita, ya. Bagaimana cara menjaga lisan kita? Kita sadari bahwa di dalam diri kita ini harus ada sifat muraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah merasa dilihat oleh Allah. Muraqabah merasa diawasi oleh Allah, ya. Selain Allah, di sini ada malaikat raqib yang mencatat kebaikan kita, ya, amal-amal baik kita dicatat. Ada atid yang mencatat keburukan kita. Kalau kita punya sifat muraqabah, ya, waskat pengawasan melekat, ya, dari Allah, waskat pengawasan malaikat, maka kita tidak berani, ya, menzalimi orang lain dengan lisan kita atau dengan tangan kita. Para pendengar rahimakumullah, di hadis yang terakhir tentang bab ini kita lanjutkan. Wa hadatsani Ibrahim bin Sa'id al-Jauhari hadatsana Abu Usamah qala, berkata Abu Usamah, hadatsani Buraid bin Abdullah bihadzal isnad, ya, dengan isnad ini, qala berkata, suila Rasulullah SAW, Rasulullah ditanya, apa isi pertanyaan? Ayyul muslimina afdal, orang Islam mana yang paling baik, yang paling afdal? Pada karahu mislah, pada karo mislahu, Rasulullah mengucapkannya seperti yang di atas. Apa yang di atas? Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, orang Islam yang paling baik, yang paling utama, yang paling afdal adalah orang muslim yang tidak mau menyakiti orang muslim yang lain dari lisannya atau dengan lisannya dan dengan tangannya, ya. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada kita semua, kepada diri saya, ya, kepada para pendengar sekalian rahimakumullah, kita jaga lisan kita jaga tangan kita, ya, untuk tidak menyakiti hati orang lain, menzalimi orang lain. Dan juga di hadis yang pertama, harta kita digunakan untuk fungsi sosial. Sebaik-baiknya harta kita gunakan untuk kemaslahatan umat. Yang ketiga, kita menebarkan salam, ya, kedamaian, keamanan, kesejahteraan dimanapun kita berada, ya. Jangan sampai kita berlaku onar atau berlaku anarkis atau sebagai provokator yang menimbulkan tidak stabilitas di negara kita dan di kampung kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi bagi kita, ya, untuk terus berbuat yang terbaik, ya, kepada masyarakat, ya, yang bermanfaat untuk masyarakat. Kita gunakan sebaik-baiknya sisa umur kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan akhirat, bisa masuk ke surga bersama Rasulullah SAW. Begitu juga keluarga besar kita, guru-guru kita semua selamat masuk surga bersama Rasulullah SAW. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.